Pemirsa, keributan terjadi saat sejumlah awak media meliput sebuah kantor penyalur tenaga kerja bodong di Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria yang tidak diketahui identitasnya tiba-tiba mengamuk dan menghalang-halangi wartawan yang tengah mencari berita. Lu mau nyapa? Gue gak ada urusan sama lu. Gue juga ada urusan sama lu ya. Jangan lu wartawan. Keributan terjadi di Ruko Plaza Bekasi Jaya, Arenjaya, Bekasi Timur. Sejumlah wartawan yang tengah meliput lokasi yang diduga menjadi tempat penyaluran tenaga kerja bodong tiba-tiba dihadang oleh pria tak dikenal. Selain memaki, pelaku juga sempat mengancam wartawan yang berujung pada ketegangan. Kericuhan baru mereda setelah seorang warga berusaha menarik dan menjauhkan pelaku dari lokasi ruko. Sementara menurut warga, ruko tersebut baru beroperasi sekitar 2,5 bulan dan dalam sehari ada saja yang datang ke ruko untuk mencari pekerjaan. Para pencari pekerjaan tersebut diiming-imingi langsung masuk dan bekerja setelah membayar sejumlah uang mulai dari Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Kegiatannya apa Pak dia? Ya, nerima lamaran kerja, dijamin masuk. Sehari berapa orang Pak yang untuk melamar pekerjaan ini Pak? Ya, paling sedikit, pokoknya di atas 5 Pak. Di atas 5? Iya, paling sedikit 5 orang kok saya perhatiin itu. Usai keributan, Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Namun ruko berlantai 2 tersebut sudah kosong dan dikunci dari luar. Ya, kami yang punya lokasi ya, domisili ada di Kota Bekasi dan kami melakukan langsung ke lapangan. Ternyata di lapangan kita tidak bisa nih, sudah disegel, tidak bisa nemuin orangnya. Nah ini jelas-jelas bodong, kalau orang yang berizin tidak akan lari. Pihak Disnaker juga belum bisa melakukan penindakan karena tidak ada data baik dari lingkungan atau dari izin usaha. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aktor Jonathan Frizzy pemirsa diperiksa oleh Satres Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta. Publik figur yang disapa akrab Ijong ini diperiksa sebagai saksi atas dugaan obat keras yang ditemukan di dalam rokok elektrik. Kepolisian Resor Kota Bandara Soekarno-Hatta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap artis tampan Jonathan Frizzy terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis etomidate. Dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan ini, pihak kepolisian telah mengamankan 3 orang, masing-masing berinisial BTR dan EDS, serta seorang wanita berinisial ER. Jonathan Frizzy sendiri statusnya masih sebagai saksi dan telah diperiksa sebanyak 1 kali pada 17 April 2025. Namun pada pemeriksaan kedua 21 April 2025, artis dengan panggilan Ijong itu absen dengan alasan sakit. Ijong sendiri diduga terlibat kasus dugaan pengadaan produk farmasi tanpa izin berupa vape yang mengandung zat etomidate atau obat keras. Pihak Satres Narkoba Polresta Bandara Suta menyatakan kasus ini terungkap pada bulan Maret 2025 setelah pihaknya menerima penyerahan dari Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta berupa penumpang yang kedapatan membawa vape mengandung obat keras jenis etomidate. Penyelidikan lanjutan berujung pada penangkapan terhadap ketiga tersangka. Ya, pemirsa, polisi merilis tes DNA dan uji lab barang bukti terkait kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan dokter PPDS terhadap keluarga pasien di RS Hasan Sadikin Bandung. Dari hasil tes DNA dan lab, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal. Direktorat Reserse Kriminal Umum dan Bidang Kedokteran Polda Jabar mengumumkan hasil tes DNA dan uji lab barang bukti yang dilakukan oleh Puslap 4 Mabes Polri. Dari hasil tes DNA dan uji sampel yang diberikan ke Puslap 4 Mabes Polri, dapat dibuktikan secara ilmiah atau scientific crime investigation, tersangka Priguna Anugrah terbukti sebagai pelaku tunggal pelecehan dan kekerasan seksual terhadap ketiga korban yang merupakan keluarga dan pasien di RSHS Bandung. Ditemukan profil DNA tersangka pada swab kondom yang diberikan pada kita. Yang kedua, tidak ada DNA
individu laki-laki pada swab vagina korban. Yang ketiga, ditemukan profil rambut pubis di TKP sebagai profil DNA daripada tersangka. Demikian yang perlu saya sampaikan sekali lagi, hasil ini dilakukan oleh Lab DNA Pusdokes Polri yang sejujur-jujurnya guna proses penyidikan lebih lanjut. Sebelumnya tersangka Periguna Anugrah dilaporkan atas tuduhan pelecehan dan kekerasan seksual terhadap 3 orang keluarga pasien. Hingga kini tersangka masih menjalani tes psikologi dari tim Bitdokes Polda Jabar. Dirinya pun dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman hukuman 17 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Kasus pelecehan seksual terhadap anak di lingkungan sekolah lagi-lagi terjadi, pemirsa. Seorang guru di salah satu sekolah dasar di Sukoharjo, Jawa Tengah diduga melecehkan puluhan siswanya. Kasus pelecehan terhadap puluhan anak-anak laki-laki di bawah umur terungkap usai salah satu korban mengadu telah dilecehkan tersangka ke orang tuanya. Pengakuan demi pengakuan muncul hingga akhirnya terdapat sekitar 20 siswa yang menjadi korban. Korban merupakan murid tersangka yang masih duduk di kelas 1 sampai 3 SD dan seluruh korban berjenis kelamin laki-laki. Ironisnya, aksi pelaku dilakukan di lingkungan sekolah dan juga luar lingkungan sekolah. Pelaku dipecat dari sekolah dan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Sukoharjo. Sementara itu di Jepara, Jawa Tengah, pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah membongkar praktik predator seksual tidak tanggung-tanggung sebanyak 21 anak menjadi korbannya. Praktik kejahatan seksual dengan korban anak usia 12 hingga 14 tahun diungkap polisi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dwi Subagio mengatakan, saat ini petugas kepolisian sedang melakukan pendalaman. Dari penyelidikan awal, modus yang dilakukan pelaku yakni merekam dan mengancam akan menyebarluaskan. Saat ini pelaku wira swasta yang tinggal di Jepara sudah diamankan. Polisi menyita 1 set komputer dan beberapa folder berisi foto dan video 21 anak lengkap dengan nama-namanya. Polisi akan melakukan penggeledahan rumah tersangka pada hari Rabu untuk mencari barang bukti lain. Telah melakukan kegiatan dengan cara menggunakan media digital, namun berakibat pada korban-korban terutama anak-anak di bawah umur. Banyak sekali. Saat ini yang baru terdata ya, 21 anak di bawah umur. Ya, kemudian tersangka melakukan kegiatan aktivitas seksual terhadap yang bersangkutan. Ya. Yang tersangka termasuk menurut kami adalah predator seks.